dari Wali Songo yang digelar dengan Waliyul Ilmi. Dari sekian Wali Songo yang paling cerdas, yang paling alim, banyak ilmunya, Sunan Kudus. Beliau bukan asli orang Kudus. Beliau lahir di Palestina, tempat di mana ada Masjid Al-Aqsa. Dan beliau berjabat sebagai penasihat dari Sultan Demak yang semalam kita kunjungi. Jadi Sultan Demak itu Raja Demak, penasihatnya adalah Sunan Kudus. Dan masjid yang didirikan ini kenapa diambil Kudus? Karena beliau orang sono, Palestina, Al-Quds. Maka masjid yang didirikan, batu apa namanya itu, peletakan batu pertama, batunya itu langsung dari Palestina, ya, dari Palestina. Dan alhamdulillahnya sampai hari ini gelar Waliul Ilmi, wali yang paling cerdas itu, sampai-sampai di Kudus dikenal sebagai pusat tahfidz Quran, pusat penghafal Quran. Di sini banyak anak-anak kelas 4 SD yang sudah hafal 30 juz. Sama kita ya? Emang di luar depan. Iya, juz 30 lupa mulu. Jadi 30 juz rata-rata SD sudah selesai 30 juz. Ini sebab doa beliau. Beliau termasuk salah satu imam besar di Masjid Demak yang semalam kita kunjungi. Ya. Beliau juga salah satu dari muridnya Sunan Ampel di Surabaya. Ya, sempat belajar di Sunan Ampel. Beliau. Ya. Paling pintar Sunan Ampel dong. Lanjut. Yang paling pintar bukan kemudian kadang-kadang guru nggak lebih apa namanya. Kadang-kadang murid lebih pintar dari gurunya, kan banyak. Gitu ya. Di sisi lain ya tetap saja guru paling unggul karena bagaimanapun ilmunya dari dia. Gitu. Tapi karena belajarnya kemana-mana. Nih, ya, bukan hanya di Indonesia, di Palestina beliau sudah masya Allah. Ayahnya juga memang panglima perang di Kesultanan, atau bahkan di Kesultanan Demak. Dan di Palestina sendiri kakeknya memang sudah, bahasa kita di sini tuh masyayikh, orang yang sangat alim juga. Saya nggak bicara tentang kesaktian lah, karena kadang-kadang kita mengidentikan para wali ini dengan sakti, padahal mereka orang alim. Kesaktian itu tambahan kecil. Mereka dibacok kebal, mereka nggak kena diteluh, itu tambahan kecil. Tambahan besarnya mereka alim, ibadahnya luar biasa, mengajarkan ilmunya luar biasa. Dan yang paling menarik dari Sunan Kudus ini, lihat dari bentuk masjid yang ada. Ya. Dahulu di Kudus ini ada dua agama, Hindu dan Buddha. Ya, Hindu dan Buddha. Saat itu cara berdakwahnya Sunan Kudus nggak menghilangkan adat. Orang Hindu kan sangat menghormati sapi, maka Sunan Kudus ngambil sapi diikat di depan rumah. Orang-orang penasaran, ini sapi mau diapain? Kan dia bukan orang Hindu. Orang-orang Hindu kumpul, itu mau diapain sama dia? Ternyata kemudian setelah orang Hindu pada kumpul, kata Sunan Kudus, saudara, saya cuma mau menyampaikan ternyata di Al-Quran disebutkan tentang sapi, sebab sapi kan dianggap dewa oleh Hindu. Di dalam Al-Quran bahkan di surah kedua Al-Baqarah, artinya apa? Sapi betina. Orang Hindu kaget, nggak masa sih? Iya, jelaskan. Makin merasa subhanallah, berarti ajaran Islam nggak jauh beda dengan Hindu. Nah, masjid itu dibuat sedemikian, nggak seperti masjid, seperti candi, seperti bangunan atau tempat ibadah orang-orang Hindu.
Makanya di Kudus ini nggak nemuin kita yang namanya soto yang dagingnya pakai sapi. Di sini ada namanya sate kebo, soto dagingnya kebo. Ya, orang kurban jarang pakai sapi, pakai kebo di masa Sunan Kudus. Sebab sapi saat itu dimuliakan daripada berantem. Ini cara dakwah beliau. Perlahan masuk tapi pasti. Nih, ya. Ini cara dakwah. Jadi nggak merubah orang segera langsung harus. Wah, nggak bisa. Terserah lo bagaimana lagu lo, terserah. Kan gitu. Tapi pelan-pelan dimasukin dikit. Ini cara yang diterapkan oleh Sunan Kudus, insyaallah. Termasuk yang mengikuti ajaran enggak adalah Sunan Kalijaga. Ya. Sunan Kudus ini lahir pada 1400, umur beliau 150 kalau nggak salah. Ya, umur beliau 150 tahun. Dari sejak lahir sampai wafatnya 150 tahun. Dan yang subhanallah, kita harus iri banget nih, yang kudu harus iri banget sama nih Sunan. Beliau wafat ketika sujud di waktu sholat subuh. Nah, ini jaminannya surga. Pas malaikat lagi banyak-banyaknya tuh subuh. Ya, turun malaikat rahmat, Allah panggil melalui malaikat rahmat itu bareng-bareng malaikat Israel juga gitu. Dicabut, subhanallah. Ini yang wajib kita iri. Kalau nggak iri kita nggak beriman kita. Ini penting adalah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Sunan Kudus luar biasa. Kalau tadi dikatakan waliul ilmi, wali yang sangat tinggi ilmunya, karena hampir seluruh persoalan Wali Songo, ya, hampir seluruh persoalan Wali Songo seringkali minta pendapat kepada beliau. Maka wajar kalau sampai hari ini Kudus disebut sebagai kiblatnya Quran di Indonesia. Bahkan negara-negara Asia Tenggara, ya, Asia Tenggara ini santri banyak yang mondok di Kudus. Ya, santri banyak yang mondok di Kudus untuk Qurannya aja. Dan yang masya Allah, yang buah yang antum punya, yang buah yang antum pegang, itu sudah sampai ke Hong Kong, itu sudah sampai ke beberapa negara sudah. Padahal yang buah kan biasa saja, cuman alif-alifan. Tapi itu bisa melesat sampai ke luar negeri. Itu bicara Quran. Jadi hadirin, kita alhamdulillah bisa tabarukan, kita bisa ziarah ke makam Sunan Kudus, murid dari Sunan Ampel. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ziarah ke makam gurunya di Surabaya, di Ampel. Amin. Ya Allah. Ya hadirin, mudah-mudahan. Dan syukur-syukur kita bisa ziarah ke Palestina, Al-Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, umrah. Tapi walaupun memang ada beberapa yang dilarang gitu ya. Insya Allah sih mudah-mudahan Aqsa dibebaskan, orang-orang Palestina dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mudah-mudahan kita senantiasa bertabarruk kepada para wali Allah, harapannya supaya Allah memberikan berkah kepada kita. Hari ini saat ini kita berangkat ke Sunan Muria. Kalau nggak salah nih, beliau adalah adik ipar daripada Sunan Kudus. Ya, adik iparnya Sunan Kudus. Jadi memang ditugaskan ke sana ke sini. Ini hampir rata-rata sebagian besar para ulama, para wali Allah, dakwah, cara berdakwahnya belajar sama Sunan Kudus. Nah, ini saya kira penting kepada kawan-kawan di pengajian, ya, di PPH atau pengajian manapun. Kalau ngajak orang jangan so alim. Standar kita saja, nggak usah dibuat-buat, nggak usah jaim. Kita seperti apa, itulah kita. Jadi kalau kita terlalu ribet pakaiannya, ngajak orang yang nggak ribet pakaiannya, yang katakanlah gaya preman dia pakai pakaiannya, kita ajak ngaji nggak bakalan mau. Takut ya. Kalau kita pakai gamis saya ngaji, wah enggak, udah takut duluan. Tapi kalau kita pakai misalnya jeans, pakai kaos misalnya, tapi jangan bertato. Pakai jeans misalnya, kita ajak ngaji. Masa lu begitu ngaji? Ya udah lu ikut aja kan, ini lebih kena. Ini cara berdakwah yang disampaikan oleh Sunan. Saya kira informasi sekilas mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.